Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Reno Kurniawan. Di sini saya akan melakukan pembahasan mengenai materi kecerdasan buatan. Ya, di sini materi yang saya ambil yaitu forward chaining, yang dimana forward chaining adalah metode penalaran dalam kecerdasan buatan dan sistem pakar yang bekerja dengan memulai dari fakta-fakta yang diketahui terlebih dahulu, lalu menggunakan aturan-aturan yang ada untuk mendapatkan kesimpulan baru. Dalam forward chaining, proses berpikir dimulai dari data atau informasi yang sudah tersedia untuk menemukan jawaban atau solusi yang mungkin. Ya, selanjutnya ada bagaimana cara forward chaining bekerja. Yang pertama itu adalah identifikasi awal. Sistem mulai dengan fakta-fakta yang diketahui. Fakta ini bisa berupa data atau informasi awal yang kita miliki. Selanjutnya, pengecekan aturan. Sistem mengecek aturan-aturan yang tersedia untuk melihat apakah ada aturan yang cocok dengan fakta yang sudah diketahui. Ketiga, penerapan aturan. Jika ada aturan yang cocok, aturan tersebut diterapkan sehingga menghasilkan kesimpulan baru. Terakhir, ulangi proses. Proses ini diulang sampai tidak ada lagi aturan yang bisa diterapkan atau tujuan sudah tercapai. Di sini ada contoh, misalkan kita memiliki aturan menentukan apakah seseorang demam. Fakta pertama, suhu badan 38 Celcius. Aturan, jika suhu badan lebih dari 37,5 Celcius, maka orang tersebut bisa dikatakan demam. Dengan menerapkan aturan ini, pada fakta awal kita bisa menyimpulkan bahwa orang tersebut demam. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari forward chaining. Kelebihannya yaitu identifikasi fakta awal. Sistem mulai dengan fakta-fakta awal yang diketahui. Fakta ini bisa berupa data atau informasi awal yang kita miliki. Kedua, cocok untuk pencarian solusi secara bertahap. Forward chaining sangat baik untuk proses yang membutuhkan langkah-langkah bertahap menuju solusi akhir. Ketiga, fleksibel untuk banyak fakta. Dapat digunakan dengan berbagai macam fakta dan aturan, sehingga cocok untuk aplikasi yang memiliki banyak informasi awal. Kekurangannya, yang pertama butuh banyak aturan. Jika ada banyak kemungkinan solusi, sistem akan memerlukan banyak aturan untuk mengcover semua kemungkinan. Kedua, proses yang lambat. Jika ada terlalu banyak aturan dan fakta, proses forward chaining bisa memakan waktu lama karena harus memeriksa setiap aturan yang tersedia. Ketiga, tidak fokus pada tujuan akhir. Forward chaining memulai dari fakta yang diketahui dan mencoba mencari kesimpulan tanpa fokus pada tujuan akhir, sehingga kadang membutuhkan banyak langkah tambahan. Kesimpulan untuk forward chaining ini, forward chaining berguna untuk sistem pakar yang memerlukan proses deduksi berbasis data, tetapi bisa menjadi kurang efisien dalam masalah yang memiliki banyak aturan dan fakta yang harus diproses. Selanjutnya ada studi kasus. Sebuah klinik memiliki sistem pakar yang membantu dokter untuk mendiagnosis jenis penyakit berdasarkan gejala sistem. Sistem tersebut memiliki aturan sebagai berikut. Aturan pertama, jika pasien mengalami demam dan batuk, maka pasien mungkin memiliki gejala flu. Aturan kedua, jika pasien mengalami demam dan sakit kepala, maka pasien mungkin memiliki gejala demam berdarah. Aturan ketiga, jika pasien mengalami batuk dan sakit tenggorokan, maka pasien mungkin mengalami radang tenggorokan. Keempat, jika pasien memiliki gejala flu dan gejala radang, maka pasien mungkin terkena infeksi pernapasan. Di sini ada satu contoh soal. Misalkan seseorang pasien datang dengan gejala berikut: demam, batuk, dan sakit tenggorokan.
Selanjutnya, penyelesaian studi kasus. Langkah yang pertama adalah identifikasi fakta awal. Dimulai dengan fakta-fakta yang diketahui dengan pasien. Fakta pertama, pasien mengalami demam. Fakta kedua, pasien mengalami batuk. Fakta ketiga, pasien mengalami sakit tenggorokan. Langkah kedua yaitu cek aturan berdasarkan fakta yang ada. Dimulai dari aturan pertama dan cek apakah ada aturan yang cocok dengan fakta-fakta yang diketahui. Di sini aturan 1 cocok dengan fakta yang pertama. Jika pasien mengalami demam dan batuk, maka pasien mungkin memiliki gejala flu. Karena pasien mengalami demam dan batuk, aturan ini cocok. Kesimpulannya, pasien mungkin memiliki gejala flu. Selanjutnya, juga cocok dengan aturan ketiga. Jika pasien mengalami batuk dan sakit tenggorokan, maka pasien mungkin mengalami radang tenggorokan. Kesimpulannya, pasien mungkin mengalami radang tenggorokan. Selanjutnya, langkah ketiga, gunakan kesimpulan baru untuk mencari kemungkinan selanjutnya. Dengan kesimpulan yang diperoleh, lanjutkan ke aturan berikutnya. Aturan keempat, jika pasien memiliki gejala flu dan radang tenggorokan, maka pasien terkena infeksi pernapasan. Penerapannya, karena kita telah menyimpulkan bahwa pasien memiliki gejala flu dan radang tenggorokan, aturan ini cocok. Kesimpulan, pasien mungkin terkena infeksi pernapasan. Selanjutnya ada langkah terakhir. Jika sudah tidak ada lagi aturan yang bisa diterapkan, maka di sini kita mendapatkan kesimpulan akhir, yaitu pasien mungkin terkena infeksi pernapasan. Kesimpulan untuk metode forward chaining ini, kita mulai dari fakta-fakta awal dan menerapkan satu persatu hingga sampai pada kesimpulan akhir. Ya, mungkin itu saja dari pembahasan video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.